peningkatan pemasaran produk home industri kelompok Mangrove Jaya Bersama melalui pelatihan digital marketing. Tim pelaksanaan dari kegiatan ini terdiri dari dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau yang diketuai oleh Ibu Rina Rita Sibagariang MSc dengan anggotanya Bapak Andri Hendrizal MSc, Ibu Isma Mulyani MSI, Bapak Nur El Fajri SPI MSI, dan Ibu Dr. Asmika Simarmata. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan 3 orang mahasiswa yang terlibat, yaitu Rewido Ilham Maulana, Muhammad Mahardika Putra, dan Ulfa Yulianti. Sebelum melaksanakan kegiatan, tim telah melaksanakan survei lokasi yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024 di Desa Pangkalan Jambi. Di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah kelompok masyarakat. Kelompok yang terdiri dari 13 anggota ini mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove. Selain menjadikan mangrove sebagai tempat wisata, kelompok ini juga mengelola hasil hutan mangrove tersebut dan menjadikannya produk yang dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan di masyarakat sekitar. Beberapa produk yang dihasilkan oleh kelompok ini diantaranya adalah amplang lome, emping, sirup sidabu, stik jeruju, dan dodol dabu. Kelompok Mangrove Jaya Bersama adalah sebuah inisiatif penting dalam upaya konservasi lingkungan, terutama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove yang rentan terhadap degradasi lingkungan. Mangrove tak hanya berperan sebagai habitat bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Namun, seringkali kelompok ini menghadapi kendala dalam memasarkan produk-produk mereka, terutama produk-produk home industry yang dihasilkan dari hasil olahan mangrove. Dalam era digital saat ini, pemasaran produk semakin terdigitalisasi. Peluang untuk meningkatkan pemasaran produk home industry kelompok tanaman mangrove melalui pelatihan digital marketing menjadi semakin relevan. Dalam penguasaan digital marketing, diharapkan kelompok-kelompok tersebut dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing produk-produk mereka di pasar lokal maupun global. Namun, banyak anggota kelompok yang belum memahami potensi dan manfaat dari penggunaan strategi pemasaran digital tersebut. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota kelompok Mangrove Jaya Bersama tentang konsep dan praktik digital marketing. Yang kedua, mengembangkan keterampilan anggota kelompok dalam menggunakan berbagai platform digital marketing seperti media sosial. Yang ketiga, meningkatkan jumlah dan kualitas penjualan produk-produk home industri kelompok Mangrove Jaya Bersama melalui penerapan strategi digital marketing. Yang keempat, mendukung keberlangsungan ekonomi lokal dan konservasi lingkungan melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk-produk home industri kelompok tanaman mangrove. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, pretest. Masyarakat diberikan semacam soal yang berkaitan dengan digital marketing. Hal ini dilakukan sebagai patokan awal apakah masyarakat mampu memahami terkait digital marketing tersebut. Selanjutnya, ada pelatihan manajemen usaha. Di sini, masyarakat diberikan pengetahuan terkait bagaimana cara mengelola usaha dengan baik sehingga dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar lagi. Lalu, ada pelatihan pemasaran digital. Tim menjelaskan materi terkait penjelasan pemasaran digital yang dapat dilakukan seperti sosial media, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada workshop media sosial. Di sini, tim mengajarkan masyarakat bagaimana cara membuat akun sosial media
sampai masyarakat dapat mengelola dan memposting di sosial media itu sendiri. Post-test. Saat post-test, masyarakat kembali diberikan soal sebelumnya untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat memahami hasil dari kegiatan tersebut. Berakhirlah kegiatan kita hari ini. Semoga setelah diadakannya kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota kelompok Mangrove Jaya Bersama tentang digital marketing dengan memasarkan produk melalui platform sosial media sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas penjualan produk-produk mangrove yang diproduksi. Dengan meningkatnya pendapatan, tentu kelompok tersebut akan lebih mampu untuk melanjutkan upaya konservasi lingkungan yang mereka lakukan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pertama, teman-teman Bapak, saya Rina Cibangarian dari Kasiau, dan kemudian Bapak adalah ketua dari kelompok mangrove Harapan bersama Desa Pangkalan Jambi. Desa Pangkalan Jambi. Nah, sini kan kami Pak datang dari Undri. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan latar belakang dari kelompok ini, Ya. Pak. Nah, mungkin kami mau tahu apa latar belakang terbentuknya kelompok ini, Pak. Kami mendirikan kelompok ini dengan tujuan melestarikan lingkungan awalnya. Setelah lokasi ini lestari, jadi kami mengembangkan ada beberapa kegiatan seperti pengolahan makanan ringan yang bahan bakunya dari buah mangrove dan daun-daun mangrove. Juga hasil tangkapan nelayan yang mungkin selama ini sulit dipasarkan, ibu-ibu kami siap untuk menjadikan ini satu makanan ringan. Itu aja mungkin untuk yang latar belakang. Jadi berarti langsung dari sini ya Pak, misalnya Ya. ada buahnya. Ada buahnya, kalau biasanya itu terbuang atau terbiarkan, pada hari ini kelompok kami siap untuk mengolah buah-buah mangrove dan daun mangrove yang selama ini tidak dimanfaatkan. Sama dengan ikan dari hasil melaut dari Hasil juga, tangkapan nelayan dulu sulit dipasarkan, sehingga kami menampung menjadi makanan ringan untuk diolah menjadi makanan ringan. Kalau tujuannya sendiri Pak, selain dari tadi yang udah Bapak sebutkan untuk melestarikan itu, ada lagi kira-kira tujuan dari terbentuknya kelompok kita ini? Pertama, kita melestarikan lingkungan, terutama pesisir pantai Desa Panyambi. Yang kedua, ingin membangkitkan nama desa kami dulu belum dikenal menjadi desa dikenal gitu. Kalau dulu untuk Desa Pangkalan Jambi ini cuma orang lewat aja, nggak pernah mampir, artinya nggak pernah berhenti. Tapi dengan hadirnya mangrove kami, desa kami banyak yang berhenti untuk melihat keadaan mangrove di desa kami. Terus kan kalau misalnya ini kan Pak dikelola nih sama Bapak, Iya. sama ibu-ibu. Kalau strukturnya gimana tuh Pak? Apakah ini warga sekitar atau gimana? Nih kita melibatkan semua warga masyarakat Jambi, tapi dengan catatan mengikuti syarat kelompok. Jadi kami melibatkan siapa yang kepingin ikut gabung, ayo kami persilakan, tapi dengan satu syarat, ikut aturan kelompok. Berarti misalnya kumpul ada acara. Iya, itu siap kan, kita siap menerima masyarakat Karang Taruna. Oke Pak, terus kan kami di sini kan untuk pemasaran. Iya. Jadi untuk produknya yang ada itu berapa Pak? Produk yang semuanya. Kalau produk semuanya 9 olahan ibu-ibu kami. Cuma yang sering dibeli atau yang sering dijual, yang pertama sekali dodol api-api, dodol kedabu, sama amplang lome, juga sirup kedabu. Jadi empat olahan ini yang menjadi sorotan bagi produk unggulan kami. Oke, terus kalau misalnya yang untuk pembuatannya itu gimana Pak prosesnya? Kalau prosesnya bagi ibu-ibu pertama mencari buah atau daun-daun mangrove, langsung dibawakan ke rumah olahan, langsung dijadikan olahan makanan di
pengolahan. Oh, langsung dikemas gitu, Langsung dikemas. dipasarkan ya? Iya, langsung dipasarkan. Oke. Mungkin itu aja Pak terkait dengan kelompok hutan mangrove bersama ini Iya, Pak. iya. Makasih Pak. Ya sama. Nanti kita lanjut dengan Ibu lagi nih ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, baik Bu, mungkin di sini kita perkenalan dulu ya Bu. Jadi Ya. kita lagi berada di kelompok mangrove Jaya Bersama. Ya. Jadi di sini sudah ada dengan Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris. Mungkin kita perkenalan dulu ya Bu. Silakan Bu Ketua. Nama saya Mardiana, Ketua Kelompok UMKM Jaya Bersama. Nama saya Rosida sebagai sekretaris. Kami dari kelompok Jaya Bersama. Baik, jadi di sini mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu terkait dengan kerisauan kita mengenai pemasaran dari produk mangrove tadi ya Bu. Jadi mungkin yang ditanya itu tantangannya Bu, karena kan kita bermasalah dalam pemasarannya nih. Apa sih tantangannya Bu dalam pemasaran produk mangrove kita ini? Dengan apa tantangannya pemasaran ini, kami kan cuma ada pemasaran cuma di lokal aja gitu, belum sampai di mana-mana gitu kan. Oh, berarti tantangannya itu hanya masih di sini-sini aja gitu. Mungkin hanya dari WA gitu ya Bu. WA, dari Facebook. Oh, oke. Berarti jangkauannya masih di sekitaran kita Nah, lagi. di buka itu kalau ada yang pemesanan barulah kan dia bawa untuk oleh-oleh gitu. Terus itu gimana cara mengatasinya Bu? Ada yang memberi bimbingan gitu kan untuk kita supaya kita bisa untuk pemasarannya lebih luas lagi gitu. Oh, berarti seperti yang kita laksanakan hari ini lah Iya, ya Bu, seperti membuat pelatihan. Instagram, tambah lagi akun sosmed Iya. grup kita. Ah. Oh, oke. Terus kalau misalnya tadi kan Ibu sudah sebutkan ada juga yang datang misalnya dari instansi lain datang kemari. Itu mereka mungkin memberikan dukungan apa bisa untuk pemasaran kita Bu? Tentang apa tuh, tentang kemasannya itu kan, tentang logonya tuh, Oh, logo kemasan. stikernya tuh kan. Iya. Berarti mau memberikan pelatihan tentang bagaimana mengemas, terus logonya biar menarik. lagi gitu. Terus biasanya program pelatihannya itu gimana Bu? Tentang Program pelatihan yang diberikan misalnya kayak yang hari ini misalnya pelatihannya untuk mengetahui bagaimana digital marketing, misalnya Instagram gitu. Gimana? pelatihannya dikembangkan lagi tuh tentang apanya tuh. Tadi kan pelatihan tentang media sosial kan, tentang Instagram. Nanti kan kita menempelkan produk kita untuk supaya bisa jadi mengenalkan lebih luas gitu. Oh, oke. Berarti untuk pemasaran yang lebih luas lah gitu ya Bu. Oke, terus ini kan produk kita ini kan Bu produk rumah tangga. Iya. Terus kita membuatnya secara mungkin sederhana karena produk home industry kan Bu. Itu ada nggak ininya untuk kesejahteraan anggota sendiri Bu? Meningkat nggak kesejahteraan anggota kelompok? Meningkat, ada bisa untuk bertambahnya penghasilan untuk jajan-jajan anak-anak lagi gitu kan. Oh, berarti ini ada lainnya ya? Ada Oh, pertambahannya itu. Oke, mungkin itu aja Bu. Terus yang terakhir nih, harapan Ibu lah. Harapannya untuk jangka panjang, untuk kedepannya lah kayak hayalan gitu lah Bu. Ibu mau harap gimana pemasaran dari produk kita ini? Tetap berjalan, berkembang dengan di luar sana lah gitu kan, biar tahu produk manggungnya seperti apa, rasanya apa gitu. Pemasarannya lebih luas lagi. Kalau bisa ibaratnya setiap bulan tambah meningkat penjualan kami gitu. Meningkat penjualan, meningkat pendapatan Ah, kan Bu. gitu. Berarti itulah juga harapannya kan Bu, rencananya pemasarannya luas, harapannya meningkat pendapatan dari kelompok kita. Dan ibu-ibu kelompok semakin kompak. Iya, ibu-ibu kelompok semakin kompak dan bahagia. Iya. Baik Bu, mungkin itu aja yang mau ditanya, nggak terlalu banyak ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardika Putra dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan.
Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Rina selaku ketua kelompok ini yang telah mengajak saya untuk ikut serta dalam pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya, benefit yang saya dapatkan dari pengabdian masyarakat ini, saya lebih tahu atau saya lebih banyak mengetahui tentang bagaimana cara mengolah mangrove, menjaga mangrove, dan manfaat dari mangrove itu sendiri. Yang kedua, harapan saya berharap ikut serta terus dalam pengabdian masyarakat, mau siapapun orangnya atau dimanapun tempatnya, karena saya rasa benefit yang saya dapatkan itu banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rewi Dailah Maulana, berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina atas berkat ajakan yang beliau berikan kepada kami. Kami bisa ikut ke dalam pengabdian ini. Harapan dari saya kegiatan seperti ini lebih diperbanyak lagi, karena selain saya mendapat manfaat, masyarakat di sekitar sini juga mendapat manfaat, bukan hanya di daerah sini. Kalau bisa lebih dikembangkan lagi desa-desanya, misalnya kayak di desa daerah Dumai atau Bengkalis, bahkan bila perlu di luar Riau sekalipun. Saya rasa kegiatan ini tetap bermanfaat bagi masyarakat manapun. Kemudian harapan saya selanjutnya, semoga desa ini lebih berkembang lagi dalam mengelola mangrove, memanfaatkan mangrove, dan sebagai menjadi objek wisata yang sangat penting bagi daerah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Yulianti dari mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Terima kasih kepada Ibu Rina sebagai ketua pengabdian masyarakat. Harapan saya semoga saya lebih sering diajak untuk pengabdian-pengabdian lainnya, dikarenakan saya mendapat benefit yang cukup baik, sangat baik, karena saya dapat belajar pengolahan dari mangrove itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bye bye. Lagi Kak. Dengan berakhirnya video ini, saya sebagai narator dan perwakilan dari tim mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui pendanaan DIPA Universitas Riau skema program pengembangan produk lokal tahun anggaran 2024. Dan juga saya tidak luput mengucapkan terima kasih kepada kelompok Mangrove Jaya Bersama sebagai mitra kegiatan pengabdian ini. Sekian video dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.